Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran PKKR ya, perawatan kelistrikan kendaraan ringan. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan Mas Aldi untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Mulai dari Aldi Saputra, Alif, Bagus, sakit ya? Bani, Billy, Damar, Dias, Dito, sakit ya? Fagi, Faiz, Faris, Ibnu, Oldi, Rifki, sakit. Rizal, Rohman. Ya, banyak yang sakit ya. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan kalian yang sudah berangkat ini selalu diberi kesehatan. Ya, sekarang memang musimnya musim hujan. Ya, banyak sekali yang sakit itu demam atau batuk pilek ya. Jadi kalian yang masih sehat selalu jaga kesehatannya ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang perawatan sistem starter. Kenapa kita harus belajar sistem starter, perawatan sistem starter? Kenapa? Yang pertama, kalian di rumah pasti ada yang punya mobil, ada yang tetangganya punya mobil atau saudaranya punya mobil ya. Biasanya ada yang terkendala saat pagi mungkin tidak bisa starter menghidupkan mobil ya, atau mungkin tiba-tiba nggak bisa menghidupkan mobil. Nah ini nanti kita belajar bersama untuk merawat sistem starter agar apa? Agar bisa bekerja baik setiap saat. Jadi tidak sampai terjadi suatu trouble atau masalah nggak bisa menghidupkan SIN. Seperti itu ya. Terus besoknya juga ketika kalian sudah bentar lagi kan kita akan PAS ya. Di situ juga ada materi ini ya, nanti dipelajari biar besok PAS bisa mengerjakan. Kemudian pada kegiatan hari ini ya, sistem starter ya. Jadi nanti hari ini kita ada 2 kali pembelajaran. Yang pertama tentang teori dan yang kedua praktiknya. Jadi kadennya yang pertama menerapkan cara perawatan sistem starter ya. Kemudian yang kedua adalah merawat berkala sistem starter ya. Ini ya, indikator pencapaian yang akan kita capai yang pertama adalah menjelaskan cara kerja sistem starter. Nanti yang kedua kalian bisa menerangkan atau menerapkan perawatan sistem starter. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu kalian bisa menganalisis hasil perawatan sistem starter. Di sini tujuannya sama seperti IPK yang tadi ya. Jadi nanti kalian yang pertama bisa menjelaskan cara kerja sistem starter, yang kedua kalian bisa menerapkan langkah dalam perawatan sistem starter, dan yang ketiga kalian dapat menganalisis kondisi sistem starter berdasarkan hasil pengukuran atau perawatan.
Baik, kemudian selanjutnya nanti dibagi 4 kelompok ya, seperti biasa. Kelompoknya ini ya. Kemudian, nah, sistem starter. Apa itu sistem starter? Ada yang tahu? Starter itu apa? Ya, Mas Faris? Menghidupkan mesin. Menghidupkan mesin. Nah, ya. Menghidupkan mesin. Kenapa saat menghidupkan mesin diperlukan mesin starter? Yang pertama adalah karena dengan menggunakan mesin starter itu bisa menjadi penggerak awal, ya, penggerak awal atau penggerak mula untuk menghidupkan mesin atau menghidupkan mesin kendaraan ringan. Kemudian komponen sistem starter. Yang pertama ada kunci kontak. Cara menghidupkan starter pakai kunci kontak. Bagaimana cara menghidupkannya? Kunci kontak diputar ke kanan pol ya. Di ke kanan sampai hidup baru dilepaskan lagi. Seperti itu ya. Di sini yang pertama kunci kontak, yang kedua itu ada roda penerus. Kemudian yang ketiga ada gigi pinion, kemudian motor starter, terus ada baterai ya. Jadi baterai juga penting untuk menghidupkan motor starter awal. Makanya biasanya kalau yang pagi-pagi nggak bisa menghidupkan motor starter itu karena biasanya baterainya sudah lemah ya. Jadi yang ada yang perlu di jumper ya. Ini kemudian selanjutnya, nah di sini akan saya tampilkan video tentang komponen dan cara kerja. Ya, bisa dilihat. Ini ya. Nah, komponennya ini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu nanti, nah, ini konstruksi dari mesin atau motor starter. Ya. Sistem starter pada kendaraan berfungsi sebagai penggerak awal agar mesin dapat di ruang bakar. Sini. Jadi ketika starter, kemudian di sini mesin atau motor starternya itu akan hidup, memutar flywheel ya atau roda gila. Jadi apa mesinnya bisa hidup ya. Sini. Nah, ini ada komponennya ya. Yang pertama ini apa? Ini ada baterai ya sebagai sumber arus. Kemudian nomor 2 ini ada kunci kontak ya untuk menghidupkan mesin starternya. Kemudian yang ketiga ini adalah motor starternya ya. Nih, kemudian di sini jenis motor starter. Di sini ya. Starter, motor mengalirkan arus listrik dari baterai ke masing-masing komponen pada jenis-jenis motor starter. Motor starter itu ada 3 ya. Yang pertama konvensional, yang kedua adalah jenis motor reduksi, dan yang ketiga adalah planetari ya. Di sini komponen-komponen dari motor starter konvensional. Nah, ini gambar motor starternya yang sudah dibongkar ya. Bisa terlihat dari yang pertama itu ada yoke ya atau kumparan feed coil-nya. Kemudian di sini ada, nah ini yoke-nya ya. Yoke itu terdiri dari fill core dan fill coil untuk membuat kemagnetan. Nah, kedua ada armatur ya. Ini armaturnya. Armatur ini inti armatur, kemudian yang sebelah kanan ini adalah komutator ya. Dan selanjutnya ada brush. Brush
Brush ini fungsinya untuk meneruskan arus listrik dari fill coil ke armatur, ya. Salah satunya ini, brushnya habis, ya, atau sudah kecil, ya, tidak sesuai spesifikasi. Kemudian ini ada drive lever, fungsinya untuk menekan gigi pinionnya. Kemudian ada starter clutch dan ada magnetic switch, itu yang atas yang fungsinya untuk menekan, ya. Kemudian ini ya, yaitu terminal 30, terminal 50 dan terminal C. Nah, di sini ya ada 30, 50 dan terminal C. Nah, ini ya, ini tentang motor starter dan komponennya. Kemudian selanjutnya ada perawatan motor starter. Yang ini yang akan kita praktikkan, ya. Perawatan motor starter itu meliputi yang pertama, setelah dibongkar itu kita cek armaturnya, kemudian dibersihkan, ya. Di sini kita mengecek komutatornya dengan multimeter. Kemudian di sini cek diameternya pakai apa? Pakai jangka sorong, ya. Nah, kemudian di sini sebelum itu, nah di sini dicek juga semua seperti kumparan field coil dicek, kemudian kumparan armaturnya dicek, kemudian brushnya juga dicek panjangnya, ya. Dia ada. Kemudian di sini setelah selesai pengecekan dirakit kembali. Kalau sudah dirakit, bisa kita cek cara kerjanya atau sistem kerjanya. Mulai dari nanti tanpa beban, pull in the coil dan hold in coil, ya. Ini pemasangan motor starter. baik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini pemasangannya. Setelah diperawat atau setelah diperiksa, dipasang kembali. Kalau sudah dipasang baru bisa dipakai. Seperti itu, ya. Dari video yang tadi, mulai dari perawatan, mulai dari cara kerja, ya. Nanti silakan itu LKPD-nya sudah saya bagi semua, ya. Silakan didiskusikan, boleh memutar, ya, biar gampang diskusinya. Nanti untuk video yang tadi bisa ditonton ulang di Google site-nya, ya, yang sudah saya cantumkan. Di situ ada barcode-nya, bisa di-scan. Kalau misalnya susah untuk menuliskan alamatnya. Seperti itu, ya. Sekarang mulai diskusi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa angkat tangan langsung tanya sama saya. Seperti itu, ya. Ya, sekarang bisa mulai berdiskusi. Nah, nanti jangan lupa namanya itu ditulis, ya, nama anggotanya. Dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Jadi jangan dilupakan, dibaca dulu instruksinya, ya.
Nah ya, bisa di scan ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke halamannya ya, kalian bisa klik di gambar motor starternya ini yang sebelah kanan sendiri ya. Nanti klik nanti, nah di sini sudah ada modulnya, sudah saya sediakan di sini. Kemudian di sini juga ada videonya yang tadi ya. Ini ada modulnya. Ntar bisa dicek nanti. Kemudian ada di sini juga ada bahan ajarnya dan ada video yang tadi ya. Itu bisa digunakan untuk bahan kalian mengerjakan ya. Nah, ditulis di situ ya. Nanti yang pertama kalian mengisi bagaimana cara pemeriksaannya, yang kedua kalian menganalisis dari hasil pemeriksaan itu kondisinya seperti apa ya. Menemui kesulitan atau tidak, Mas? Belum ya. Ya. Kerjakan dulu. Nanti misal apa, dibuat kalian sebisa kalian saja, pakai bahasa kalian nggak apa-apa ya. Jadi mungkin kalau kalian bingung dengan penjelasan yang tadi, kalian bisa menuliskan dengan bahasa kalian saja nggak apa-apa, lebih singkat atau apa lebih jelas seperti itu ya. Bisa sambil dibuka lagi videonya yang tadi ya, itu yang di Google Sheet. Ini nanti
Di sini kan ada modulnya, kemudian ada bahan ajarnya, dan di sini ada videonya. Ini tinggal diklik saja kalau misal mau lihat. Nah, di sini yang komponen, terus yang bawah ini yang perawatannya. Ya, di sini LKPD-nya juga saya sediakan di sini. Tinggal dicek aja. Jika yang belum bisa akses, bisa akses pakai wifi bengkel ya. Sandinya apa Pak? Pakainya Bismillah 22 ya. Jadinya bisa akses gampang pakai wifi bengkel aja. Boleh, misal kalian mau membuka di Google dulu, mencari juga nggak apa-apa, nggak harus lewat Google Search saya. Cuma kalau di sini sudah saya cantumkan lengkap ya, tinggal dibaca. Nah, seperti ini bisa sambil mengerjakan sambil dilihat videonya.
Yuk, ada yang sudah selesai? Ya. Ini bisa sambil saya tayangkan kembali ya. Bisa sambil mau cek lagi. Bisa juga kedua baut yang merusak solenoid dengan bodi starter. Ya, sudah selesai? Ya. Silakan kembali lagi ke posisi duduk seperti semula ya. Kita sekarang berarti waktunya presentasi ya. Silakan presentasi bisa dimulai. Untuk yang pertama, siapa yang akan mempresentasikan tentang cara pemeriksaan? Ya, yang pertama kan cara pemeriksaan, yang kedua cara untuk menganalisis. Nah, yang pertama dulu. Silakan, ada yang mau bersedia? Oh, ya, siap. Bisa berdiri di depan sini. Ya, sambil dibaca ya. Ini. Nah, ya. Periksa terputusnya sirkuit pada komutator menggunakan OHM meter. Periksa bahwa antar segmen pada komutator terdapat kontinuitas. Jika antar segmen tidak ada kontinuitas, gantilah armatur. 2. Periksa hubungan ke massa pada komutator menggunakan OHM meter. Periksa bahwa antar komutator armatur coil core tidak terdapat kontinuitas. Jika ada kontinuitas, gantilah armatur. Ya, betul. Ya, saya plus ke Mas Gambar ya.
Kemudian yang kedua, silakan kelompok 2 bisa Mas Waki. Ya, depan. Jenis pemeriksaan kumparan medan field coil. Prosedur pemeriksaan pertama, periksa terputusnya sirkuit pada field coil menggunakan OHM meter. Periksa kontinuitas antara kabel timah dan sikat. Jika ada kontinuitas, gantilah field coil. Yang kedua, periksa hubungan kemasa pada field coil menggunakan OHM meter. Periksa bahwa tidak ada kontinuitas antara ujung field coil dan field frame. Jika terdapat kontinuitas, perbaiki atau ganti field frame. Ya, betul. Ya, tepuk tangan pada Mas Waki. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya untuk pull in coil, ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan pull in coil? Ya, ya Mas Aldi bisa ke depan. Ya, yang pull in coil. Ya. Jenis pemeriksaan, pengujian pull-in coil. Prosedur pemeriksaan. A. Lepas kabel field coil dari terminal C. B. Hubungkan positif baterai ke terminal 50 dan negatif baterai ke terminal C dan massa motor starter. Periksa gerakan gigi pinion ke arah luar. Jika gigi pinion tidak bergerak, ganti switch magnet. Ya, betul. Ya, bagus Mas Aldi ya, teman-teman. Selanjutnya hold in coil. Bagaimana pemeriksaan hold in coil? Ya, Mas Aldi. Coba dijelaskan. Jenis pemeriksaan, pengujian hold in coil. Prosedur pemeriksaan. 1. Dalam keadaan baterai terhubung seperti pengujian pull in coil dan gigi pinion keluar, lepaskan kabel negatif dari terminal C. Periksa pull gigi pinion masih tertahan di luar. Jika pinion bergerak ke dalam, ganti switch magnet. Jadi dari yang pull in coil tadi tinggal dilepaskan minus pada terminal C ya. Jadi langsung dari pull in coil selesai benar, langsung C-nya dilepas. Seperti itu ya. Kalau pengujian tanpa beban sudah apa belum? Sudah, coba dijelaskan Mas. Pengujian tanpa beban. A. Hubungkan kabel field coil pada terminal C. Pastikan kabel tidak berhubungan dengan massa. B. Hubungkan positif baterai ke terminal 30 dan 50 motor starter. C. Periksa starter berputar lembut dan stabil serta gigi pinion bergerak keluar. Ya, betul? Bagaimana? Ya, tepuk tangan buat Mas Aldi. Tadi dari cara pemeriksaan, kemudian untuk LKPD yang selanjutnya itu kan kita membahas tentang analisis hasil pemeriksaan. Ya, untuk pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan armaturnya, coba ada yang bisa menjelaskan depan? Oh ya, Mas Rohman bisa ke depan. Hasil pemeriksaan. 1. Tidak ada hubungan antara segmen komutor. 2. Ada hubungan komutor dengan massa. Analisis hasil pemeriksaan, armatur rusak. Ya, jadi kalau tidak ada hubungan antar segmen komutator berarti komutatornya atau armaturnya rusak ya, harusnya ada hubungannya ya. Ya, bisa balik lagi. Ya, tepuk tangan buat Mas Rohman. Kemudian coba ada yang bisa menganalisis hasil dari pemeriksaan field coil-nya. Ya, Mas Faris bisa ke depan. Pemeriksaan kumparan medan atau field coil. Hasil pemeriksaan. 1. Ada hubungan antar ujung kumparan. 2. Tidak ada hubungan kumparan dengan massa. Analisis hasil pemeriksaan. Field coil masih baik. Jadi masih baik ya. Memang harusnya ada hubungan antar apa itu?
antar ujung kumparan. Ya, bisa kembali duduk lagi. Ya, tepuk tangan buat Mas Faris. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan apa? Tadi fill coil-nya sudah, armaturnya sudah. Selanjutnya pull in coil-nya dari hasil di LKPD-nya. Coba ada yang bisa menjelaskan? Pull in coil dan hold in coil. Ya. Bisa ada yang mau menjelaskan? Mas Faiz? Ya, silakan Mas Faiz ke depan. Hasil dari pemeriksaan pull in coil, gigi pinon bergerak maju ke depan dan pull in coil masih baik. Ya, hasil pengujian hold in coil, gigi pinon kembali ke tempat sebelumnya, hold in coil rusak. Ya, betul. Jadi kalau hold in coil harusnya ketika terminal C-nya dilepas, gigi pinionnya masih tetap tidak kembali ke belakang ya. Ya, jadi kalau tadi hasilnya itu kembali ke belakang, berarti hold in coil-nya yang rusak. Kalau pull in coil-nya tadi sudah maju ke depan, artinya masih baik. Betul? Ada yang jawabannya berbeda? Sama? Ya. Silakan bisa duduk Mas Faiz. Ya, tepuk tangan buat Mas Faiz. Kemudian yang terakhir, pengujian tanpa beban. Silakan ada yang bisa menjelaskan? Ya, Mas Bani bisa ke depan. Hasil pemeriksaan, roda gigi pinion bergerak halus, stabil, dan bergerak maju ke depan atau keluar. Motor starter bekerja dengan baik. Ya, jadi kalau giginya bergerak ke depan, kemudian berputar dengan halus, artinya bekerja dengan baik. Betul? Ya, bisa duduk lagi. Mas Bani, tepuk tangan Mas Bani. Selanjutnya, tadi kan kita sudah memaparkan dari hasil kalian diskusi ya. Adakah yang masih mengalami kesulitan atau bingung dalam mengerjakan tadi? Mungkin belum selesai? Ada? Sudah selesai semua ya? Nah, sekarang sebelum saya masuk ke pertemuan selanjutnya ya, di sini saya kumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Ya. Ini. Oke. Nah, setelah mengerjakan LKPD, setelah kalian membaca tadi modulnya, ya, coba saya tanyakan, fungsi sistem starter itu untuk apa? Ya, Mas Faki, di situ. Untuk menghidupkan mesin atau untuk penggerak awal untuk menghidupkan mesin. Ya, betul. Tepuk tangan buat Mas Faki, ya. Selanjutnya, pengujian hold in coil. Jika pengujian hold in coil ketika terminal C-nya dilepas, terus gigi pinionnya masuk kembali, artinya apa? Ya, Mas Faris? Rusak. Harusnya bagaimana? Jadi harusnya tetap diam di tempat karena hold itu artinya menahan. Ya. Jadi artinya rusak hold in coil-nya. Betul? Ada yang punya pendapat lain? Berarti setuju semua ya? Sepakat semua ya? Ya, tepuk tangan buat Mas Faris. Kemudian di sini setelah kalian melakukan diskusi ya. Melakukan diskusi kemudian tadi sudah dipaparkan ya. Silahkan
buka HP-nya masing-masing, ya. Buka di Google Sheet-nya yang tadi, ya. Bisa di scan yang tadi. Kemudian ketika sudah dibuka, nanti di atas sendiri itu ada evaluasi sistem starter, ya. Silakan diklik, kemudian dikerjakan, ya. Ada 10 soal, langsung dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya, ya. Nama kalian dulu, baru dikerjakan. Ya, silakan ya, nanti di sini ditulis ya nama, di sini ada email kalian. Nanti biasanya langsung otomatis masuk. Nanti setelah ditulis nama, nanti klik berikutnya. Nanti akan muncul soalnya, soal evaluasinya. Baik, sudah selesai. Ada 10 soal ya. Kalau misalnya ada kesulitan akses, bisa tanyakan dulu ya. Dikerjakan saja. Nanti itu sebagai tolak ukur. Seperti apa kalian sudah paham atau belum? Seperti ini ya, nanti ditulis nama, nanti langsung keluar soalnya. Nah, ini soalnya nanti tinggal dipilih salah satu jawaban yang benar. Di sini ada 10 soal. Ya. Kalau sudah, kirim atau submit. Ya. Baik, sudah selesai ya. Ya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Pada pertemuan sebelumnya itu? Ada? Jadi sudah mempelajari apa saja? Pertama, fungsi motor starter. Kemudian cara perawatan ya, tadi cara perawatannya bagaimana, terus spesifikasinya berapa ya. Terus kalian bisa menganalisis. Seperti itu ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya, itu kita akan praktik ya. Praktik di sini Nah, pada pelajaran atau kegiatan pembelajaran yang kedua, nanti kita praktik ya, praktik perawatan motor starter. Nanti kalian praktik membongkar motor starter yang konvensional, kemudian diperiksa ya sesuai dengan job sheet atau LKPD yang sudah saya berikan di masing-masing kedi. Ya, nanti silakan setelah ini ya kita akan bentar. Ini ya bisa dibuka lagi saja.
Pada kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran pada kegiatan yang kedua, ya Mas. Yang pertama itu nanti kalian itu diharapkan bisa melaksanakan perawatan sistem starter atau pemeriksaan sistem starter. Dan yang kedua, nanti kalian bisa menguji sistem starternya. Seperti tadi ada pengujian pull-in coil, ada pengujian hold-in coil, dan tanpa beban. Ya, ada 3 pengujian, nanti silakan dilaksanakan. Kemudian di sini ya, kalian juga harus bisa menganalisis nanti kondisinya. Setelah diperiksa, kondisinya seperti apa, langsung dianalisis. Apakah itu masih baik atau tidak, seperti itu ya. Kemudian, ketika kalian mau praktik, jangan lupa nanti ambil dulu alat-alatnya, dipersiapkan. Kalau misal ada alat yang masih kurang, nanti laporan terlebih dahulu. Ya, jadi ketika sudah mulai praktik, bisa lancar ya, tidak harus nanti kebingungan cari alatnya. Seperti itu. Silakan setelah ini ya, kalian boleh langsung praktik. Ketika praktik nanti kalian ada 4 KD ya. Nanti ini untuk yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nanti modelnya secara berkelompok praktik ya, dilihat job sheet-nya atau LKPD-nya, di situ petunjuknya seperti apa, dikerjakan sesuai petunjuk, kemudian gunakan alat dengan baik sesuai dengan kegunaannya. Contohnya, misal kalian menggunakan multimeter, ketika mengukur kontinuitas berarti harus dikalibrasi ya. Jangan lupa, jangan sampai tidak dikalibrasi, nanti hasilnya berbeda ya. Itu kemudian ketika mau menguji kinerjanya tanpa beban, pull-in coil atau hold-in coil, itu juga harus diperhatikan dengan seksama bagaimana cara penggunaannya atau cara kerjanya. Jangan sampai nanti kalian salah mau menghubungkan terminal. Seperti itu ya. Ada yang masih bingung? Paham semua? Kalau sudah paham, silakan nanti untuk KD yang merah 2 itu nanti ambil toolbox-nya satu-satu, kemudian KD yang paling timur itu ambil toolbox-nya 1, sedangkan KD yang biru yang spero itu nanti sudah ada alatnya di situ. Itu ya. Silakan diatur, nanti kelompok 1 dan 2 itu di depan sini, kelompok 3, 4 di belakangnya. Ya, bisa langsung diambil. Nanti bisa sambil dibuka ya Google Site-nya. Nah, depan sini. Ya, sini. Itu akinya di nah. Ya. Bisa ke depan ini ya. Nah, luruskan aja ke sini ke bawah. Nah, seperti itu ya. Yang belakangnya disesuaikan saja, di belakang agak ke belakang sedikit dan tidak terlalu sempit ya. Dikunci ya, rodanya dikunci biar tidak jalan. Silakan langsung dilaksanakan. Di sini sudah ada job sheet dan ada buku manual repair-nya ya. Bisa dibuka ya. Jika menemui kendala atau kesulitan, langsung angkat tangan saja ya. Nanti ketika mau cek cek cara kerja hold-in coil, pull-in coil, dan tanpa bebannya, nanti angkat tangan terlebih dahulu ya, jangan langsung. Bisa di ini alatnya diambil dulu.
itu di bawah jadinya ya. Balik. Nah, itu ya, seperti yang di video ya. Kalau misalnya ada yang susah bisa buka modulnya, bisa tanya saya juga ya. Jangan lupa terminal C-nya itu dilepas dulu ya dari fill coil-nya ya. Nah, dibuka aja. Ini joknya ya. Ya, ini kan ada ininya, knocknya dipasang. Ya, nah langsung dilepas saja. Nah, bisa dicek. Ini ditaruh sini. Nah, gimana? Ya, dilepas saja. Seperti tadi. Nah, ininya dilepas juga ya. Ini coba dilepas. Nah, ya. Ini ambil. Ini diambil dulu. Ini. Nah, ini kan belum. Ya. Lepas dulu. Diambil dulu magnetic switch-nya atau solenoid-nya ini. Nanti baru bisa lepas dulunya. Ya. Dilihat ini di sini ada petunjuknya. Gimana ini kan yang KM11. Nah, ini cara pembongkarannya. Ini harus dilihat. Nah, diambil, itu ambil. Nah, sekarang kalau sudah dibongkar, tinggal diperiksa ya. Ini dilepasnya. Hati-hati. Nah. Ya, langsung diperiksa. Mulai dari yang pertama ini kan di sini sudah ada buka ya. Pemeriksaan komutator dan armatur. Jadi kan yang ini. Nah, ini tinggal dilaksanakan seperti ini. Ya. Tidak ada T-nya. Kalau pakai T malah lebih enak. Pakai T10. Lebih cepat. Nah, malah enak. Nah, nah, ya. Tinggal dilepas. Nah, itu. Kemudian bawahnya ya. Hati-hati berasnya ya, berasnya nanti lepas pernya. Nah, bisa dicek.
Bisa dilihat kan, nanti ditulis, jangan lupa ditulis di sini ya. Ini LKPD-nya ditulis namanya juga ya, jangan sampai lupa ya. Lupa, ini nanti ditulis hasilnya seperti apa. Seperti ini ya. Seperti biasa pengisiannya masih sama ya. Nah, masangnya hati-hati, itu gampang loncat. Saya kayak gini, pinjam. Ini ya. Ini tekan, set. Nah, tekan dulu, tekannya yang lurus, kan? Nah, itu tinggal ditekan. Ya, kan, gampang. Nah, ya, cukur berasnya ini ya, di sini ya. Tadi berasnya udah diukur, yang ini diukur dulu. Ini kan ya, ambil salah satu. Nah, ini diukur panjangnya segini ya. Nanti seperti biasa ya, ditulis di sini hasilnya ya. Hasilnya yang armatur itu seperti apa, tulisannya biasa ini ya. Buku manualnya bisa dibuka ya, di situ sudah ada petunjuknya semua ya, yang di KM 11 ya. Ini di KM 11 ini. Nah, ini kan ada semua petunjuknya dari bongkar, pemeriksaan. Hati-hati saat memasang gasnya ya. Gampang loncat.
Nah, kayak gini. Lanjut. Gimana? Berarti pasang lagi. Ya, kalau sudah dicek, dipasang lagi. Sudah dicek semua? Yang ini? Ini ya. Ini kalau sudah dicek semua, baru nanti terus dipasang lagi aja. Nanti kalau sudah dicek, diperiksa, dipasang kembali, lalu nanti dites pull in coil, hold in coil sama tanpa beban ya. Nah, nanti masang pernya hati-hati ya, soalnya gampang loncat. Kalau udah dipasang covernya, ada covernya ya, ini nanti pasang sebelum armaturnya dimasukkan, jadi nggak loncat. Gimana? Ini kan nggak renggang banget. Ini renggang banget. Oh, nggak apa-apa. Yang seperti ini. Nggak apa-apa, ini udah bener. Ini penahannya yang sebelah sini yang belum apa, yang hilang. Nah ya ditulis ya, ditulis hasilnya seperti apa, terus dianalisis. Tadi ada tutupnya sini. Oh ada. Nah, pelan-pelan ya. Nah ya gitu. Jadi. Nah tutupnya ya dipasang dulu biar nanti nggak loncat. Gimana? Ya, begitu. Ininya masih keluar ya. Kalau susah, kayak gini. Nah, dilepas aja dulu. Ini pasang dulu, baru dipasang berasnya. Pakai obeng, diambil dulu itu. Nah, masih di dalam ya. Ya, nah ini dipasang dulu. Nah, terus pasang berikutnya. Ini.
Ini dipaskan ya, ini kan ada nokannya ya. Nah ini diluruskan ini. Nah seperti ini, paskan saja nanti ya. Gimana, susah? Hati-hati kayak gini, lihat. Balik. Apa sih gimana? Nah, Oh, pantesan kan Indo. Iya sekian dulu. nah. Ya langsung dipasang saja ya, kan sudah selesai. Habis itu kita tes atau uji pull in coil, on coil sama tanpa hubungannya. Nah disesuaikan sama ini ya. Nah ini tengah, ini masuk. Nah jadi nih tutupnya, kopirnya. Cari dulu, coba di mana tadi. Makanya dipasang saja ya. Nah ininya itu kok balik begini. Nah ini kan nanti masangnya kan kayak gini. Nah jadi saat ini locknya mana, lepaskan. Dan seperti ini. Ini dipaskan, ini masukkan, porosnya masukkan. Nah dipaskan ya, sama ininya kan tadi kan ini sini ya, paskan. Nah ini kan pas. Gimana? Tidak. Terus bisa langsung dipasang aja. Ini ditutup ya, tutupnya dulu ya. Ya, jadi. Nah ini dipasangnya. Nah iya, sip. Ya, tidak apa, langsung dipasang aja. Locknya pasangannya. Nah. Masuk sini. Masuk sini. Nah. Ya, berarti tinggal pasang ininya ya, solenoidnya. Di atas atas dulu di. Bisa begini. Ini kan seperti ini ya. Dan seperti ini. Ini lewat atas dulu. Oh, ininya dibelakangkan dulu aja. Kan di depan, nah ini di belakang. Nah, ini nanti dikaitkan lewat sini. Dikaitkan saja. Ya, dimasukkan itu.
Jadi Mas Faris, ya jadi, nah bisa dicoba cek ya. Sini, coba ya. Kabelnya, nah, cek dulu, yang tanpa beban dulu, coba. Yang tanpa beban berarti apa tadi dibuka bukunya itu kan ada. Terminal plus kemana? Ke 30 dan 50. Coba pasang. Plusnya mana? Ini plus. Ya. Nah, yang satu. Nah, yang satunya sini. Ini. Ya. Ya, terus yang satunya minusnya ke? Coba. Pegang, begini enggak? Nah, jadi halus ya tadi ya. Nah, sekarang pull in coilnya, berarti tulis dulu. Ini jadi tadi, biar nggak lupa. Yang lainnya juga ya, kalau sudah selesai langsung dicek aja pakai aki yang sudah ada. Kemudian, nah ini dilepas dulu. Kalau pull in coil berarti harus di apanya yang dilepas? Terminal C-nya ya, dilepas dulu. Nah, ininya dilepas. Ya. Coba jadi yang plusnya ganti ya. Plusnya itu ke terminal ya 50, benar. Pasang. Ya, pasang ini ya. Kemudian minusnya pakai ini. Awas hati-hati. Nah, satu masa, satu ke C. C ini yang ini ya. Coba. Nah, udah jangan kelamaan. Ini sini dulu. Ini terus ini ke C. Nah, dilepas C-nya. Berarti tadi udah maju ya. Terus C-nya dilepas. C-nya coba sini. C-nya lepas, udah lepas, masih di depan ya. Nah, ditulis. Ini berarti holding coil-nya, tadi pulling coil-nya. Ya. Ya. Ya, ya. Ditulis ya. Setelah tulis kan udah selesai, dibereskan lagi ya. Nah, kabelnya tadi di sini ada. Kabelnya yang satu itu, nah ini. Nah, coba. Enggak apa-apa, ini ditaruh sini aja. Nah. Ya, coba. Ini ya. Pertama, yang tanpa beban. Coba. Tanpa beban berarti plusnya kemana? Ke terminal 30 dan 50. Nah, pasang dulu. Ya, ini nggak apa-apa, gitu aja cukup. Ya, terus ya, sama aja. Yang penting satu di sini, satu di dua ya. Satu. Nah, satu situ, satu di, nah itu. Nah, ya. Kemudian minusnya ke bodi.
pasang sini. Dipegang, jadinya enggak jalannya. Saya pegangkan. Yo, seperti tempelkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sini, Pak. Ya, sini aja. Nggak apa-apa. Nah, yo. Nah, jadi ya. Maju ke depan ya. Maju ke depan, jadi. Coba lagi, Mas. Lagi. Ya. Nah, ya. Nah, ditulis berarti hasilnya. Ya. Nah. Sekarang pull in coil dan hold in coilnya. Berarti apa yang harus dilepas dulu? Terminal C-nya ini dilepas dulu. Ambil. Ya. Yang lainnya bisa ini langsung dicoba. Nah, ini coba. Tapi pinnya dipaksa tuh, Pak. Enggak apa-apa. Tanpa beban dulu, ya, seperti tadi ya. Ya, langsung pasang. Yang ini dulu berarti, yang ini. 1 ke plus baterai. Ya, nah ininya ke terminal mana? 30 dan 50 pasang. Ya, ini yang besar. Nah, ini di itu. Nah, terus minusnya pasang. Ini sambil gitu aja. Nah, kasih ke masa. Nah, tidak bergerak ya. Tidak bergerak berarti ditulis tidak bergerak ya. Berarti ada yang rusak kumparannya di sini ya. Nah, tulis. Kemudian pengujian pull in coil. Coba dan hold in coil. Pertama harus dilepas dulu apanya? Ya, ini adalah terminal C ya, dilepas dulu. Nah, itu dilepas dulu. Kalau susah pakai obeng. Bisa. Nah. Ya. Ini dibuka seperti ini. Tinggal. Nih, kemana? Plusnya. Plusnya yang ini. Nah. Pasang. Iya, terminal 30 ke plus. Kemudian minusnya pakai yang cabang tadi. Nah, hati-hati. Ya. Nah, 1 tempelkan di sini, dimasang. Yang satunya ke C. Oh, lepas. Pasang. Coba. Nah, berarti rusak pull in coil dan hold in coilnya. Tulis ya, sesuai saja dengan ini ya. Hasilnya ya, dibereskan. Ya, tinggal dipasang aja ini. Nggak apa-apa, udah langsung aja. Ya, sudah selesai semua ya. Langsung dibereskan lagi alatnya, dikembalikan ke belakang lagi. Yuk. Ya udah, langsung ditaruh belakang. Ya, ditaruh belakang lagi. Ya, taruh belakang lagi ya. Setelah taruh belakang, langsung kita duduk lagi. Bukan. Nah, ya. Taruh sini. Ya, taruh belakang.
Ya, silakan bisa langsung duduk sesuai kelompoknya tadi. Ya, sambil duduk nanti sambil melengkapi tidak apa-apa, ya. Ya. Nah, sekarang tadi sudah praktik ya. Sudah ditulis semua? Ya. Nah, sekarang waktunya kalian memaparkan hasilnya. Yo, pertama coba hasil dari pengukuran atau pemeriksaan armatur. Saya minta coba dari kelompok 1. Siapa yang mau maju? Ya, Mas Faris. Silakan. Armatur dan field coil-nya dibacakan. Pemeriksaan komutator dan armatur. Hasil pemeriksaan. Ada hubungan antara segmen komutator. 2. Tidak ada hubungan komutator dengan massa. Analisis hasil pemeriksaan armatur rusak. Yang kedua, pemeriksaan kumparan medan atau field coil. Hasil pemeriksaan Berarti kan kalau ada hubungan antar segmen terus tidak ada hubungan dengan massa, itunya harusnya adalah armaturnya baik atau rusak. Baik ya. Jadi harusnya baik ya. Ya. Bisa ditulis nanti ya. Berarti armaturnya masih baik. Terus selanjutnya field coil-nya. hasil pemeriksaan tidak ada hubungan antar ujung kumparan. 2. Tidak ada hubungan kumparan dengan massa. Analisis hasil pemeriksaan field coil masih baik. Masih baik, betul. Ya, bisa duduk kembali. Ya, tepuk tangan buat Mas Faris. Kemudian untuk pengukuran atau pemeriksaan pull in coil, hold in coil, dan tanpa beban. Coba Mas Aldi, bisa dibacakan tadi hasilnya. Ya. Pengujian pull in coil. Gigi pinion tidak bergerak maju. Pull in coil rusak. Ya, kemudian kalau hold in coil-nya Hold in coil. Gigi pinion tidak bertahan. Hold in coil tidak baik atau rusak. ya, terus pengujian tanpa bebannya Pengujian tanpa beban. Roda gigi pinion tidak bergerak dan tidak mau bergerak maju atau keluar. Motor starter tidak bekerja dengan baik. ya, ada yang hasilnya berbeda dengan kelompok 1 berbeda. Ya, coba kita dengarkan dari Mas Faris dulu ya, hasilnya seperti apa. Coba. Pengujian pull in coil. Gigi pinion bergerak maju ke depan. Pull in coil masih baik. Pengujian hold in coil. Gigi pinion tertahan. Hold in coil masih baik. Pemeriksaan pengujian tanpa beban. Roda gigi pinion bergerak dengan halus dan bergerak maju ke depan atau keluar. Analisa hasil pekerjaan motor starter bekerja dengan baik. Baik. Ya, silakan duduk dulu. Jadi, ya Mas, berarti tadi ada 2 hasil yang berbeda ya. Pada kelompok 3 tadi ketika dites hold in coil-nya, pull in coil-nya dan tanpa beban, motor starter tidak mau bergerak ya. Berarti itu artinya rusak. Kemudian kalau yang tadi kelompok 1 tadi tanpa bebannya bisa bergerak dengan baik, Mas Faris? Bisa. Kemudian pull in coil dan hold in coil-nya baik? Baik. Berarti motor starter yang diperiksa oleh kelompok 1 itu masih baik, sedangkan yang di kelompok 3 sudah rusak atau kurang baik ya. Seperti itu. Paham semua? Berarti dari hasil pengisian tadi dari Mas Aldi dan Mas Faris, walaupun hasilnya berbeda, tapi semua sudah sesuai dengan apa yang diperiksa. Jadi silakan tepuk tangan buat kita semua karena sudah melaksanakan dengan baik, ya. Kemudian selanjutnya setelah
selesai, silakan dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya, ya. Bisa saya minta dulu LKPD-nya. Baik, setelah kalian melaksanakan praktik, kemudian mengisi LKPD, ya. Apa sih yang sudah kalian pelajari setelah tadi praktik, ya? Teori pertama, terus praktik, itu apa saja yang sudah kalian pelajari? Pemeriksaan starter. Tadi apa saja pemeriksaan starternya? Hold in coil. Kemudian apa lagi? Pull in coil. Terus apa lagi? Tanpa beban. Terus apa lagi tadi yang bisa diperiksa selain kinerjanya? Tadi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Armatur, Mas Fakih, betul. Tadi armaturnya dicek ya, segmen-segmennya. Ya, ada kontinuitas atau hubungan atau tidak. Kemudian di sini ya, saya sudah share link untuk refleksi pembelajaran ya di grup kita. Silakan dibuka Google formulirnya untuk refleksi pembelajarannya, dikerjakan sesuai keadaan aslinya, ya. Di situ seperti apa, dijawab dengan jujur, ya. Silakan buka HP, kemudian bisa diisi Google formulirnya. Ya, sudah selesai ya, tadi ya. Sudah selesai. Nah, ini ya. Silakan. Pendidikan itu adalah tiket ke masa depan. Jadi, hari esok yang dimiliki orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi, disiapkan setiap harinya kamu untuk meraih masa depan yang baik. Jadi, saya cukupkan untuk hari ini. Silakan Mas Aldi untuk memimpin doa. Mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian sudah melaksanakan dengan baik, ya. Saya minta untuk ke pelajaran selanjutnya nanti kita akan lanjut ke perawatan sistem pengisian, ya. Jadi dipelajari dengan baik. Materi yang sudah ada di Google Sheet silakan bisa dipelajari setiap waktu. Kemudian jangan pernah lelah untuk belajar. Seperti itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih ya, Mas.